Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan dengan NIM A320170085. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter desain tentang mata perkuliahan ISP. Yang pertama adalah parameter desain itu sendiri adalah sebuah indikator atau poin-poin yang dapat ditentukan oleh sesuatu yang ditentukan oleh keadaan pelajar atau lingkungan sekitar dan sesuatu yang kita tentukan sebagai desainer materi, yaitu yang pembuat materi. Lalu yang kedua adalah ada beberapa poin-poin dalam ini parameter desain. Yang pertama adalah intensive dan extensive course. Intensive dan extensive course itu terdapat dua tipe, di mana intensif ini lebih mengarahkan pada pelajar atau learner, itu menghabiskan secara total waktunya untuk berkomitmen belajar ISP. Jadi di sini waktu mutlak yang harus dikeluarkan oleh pelajar dalam mencapai ISP. Sedangkan in contrast extensive, pelajar atau learner mempunyai waktu yang singkat, atau dengan kata lain waktu yang tidak berlarut-larut, artinya masih bisa disesuaikan dengan kesibukan yang lainnya selain belajar ISP itu sendiri. Kemudian ada immediate dan delayed needs. Immediate needs mempunyai pengertian bahwa belajar ISP untuk menggunakan waktu yang singkat dalam belajar. Misal pelajar ini mau bekerja di luar daerah atau dimanapun yang harus membutuhkan waktu belajar yang singkat untuk mendalami ISP sebelum dia berangkat bekerja, maka dia akan memilih immediate needs dengan waktu yang singkat. Sedangkan delay needs mempunyai waktu yang agak renggang. Dengan kata lain, itu digunakan masih sangat lama, atau bisa dikatakan untuk lebih menyiapkan diri belajar ISP sebelum akan digunakan. Terus selanjutnya adalah teacher as provider atau sebagai fasilitator. Jika di sini memilih teacher as provider, itu berarti seorang teacher as a provider atau guru ini di sini dituntut untuk menilai semua kegiatan siswa, sehingga harus mengontrol siswa. Jadi mulai dari aktivitas, metode pembelajaran, dan pertemuannya itu harus ditentukan oleh gurunya. Sedangkan fasilitator atau konsultan, di mana guru lebih fleksibel untuk mengarahkan siswa, untuk mendidik siswa, di mana materi pembelajaran bisa diberikan kepada siswa, atau siswa bisa mencari sendiri materi pembelajaran itu tersebut, di mana guru hanya sebagai fasilitator dan tidak diharuskan untuk bertatap muka langsung. Kemudian yang kelima adalah broad or narrow focus. Broad focus mempunyai pengertian bahwa pembelajar SP akan belajar semua skill dari bahasa Inggris itu sendiri, mulai dari listening, speaking, writing, reading, dan sebagainya. Sedangkan narrow focus ini lebih difokuskan, di mana pembelajar SP nantinya harus hanya belajar pada salah satu atau dua skill saja. Kemudian berikutnya adalah pre-experience or parallel with experience. Pre-experience adalah pembelajar SP atau learner yang belum mempunyai pengalaman atau penguasaan dasar bahasa Inggris. Sedangkan with experience adalah pembelajar itu belajar ISP, tapi di sisi lain bisa langsung dipraktikkan, di mana mungkin saja pembelajar ISP itu di samping dia berkeinginan untuk belajar ISP,
di mana dia juga sudah bekerja atau sudah menggunakan materi ESP itu untuk hari-hari berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah Common Core or Specific Material. Common Core adalah ESP yang digunakan secara spesifik namun masih tergolong umum dan tidak sesuai profesi pelajar. Sedangkan spesifik material adalah materi yang spesifik tetapi yang disampaikan sesuai dengan profesi dari pembelajar itu sendiri. Kemudian homogeneous or heterogeneous group and motivation, yaitu parameter yang berbeda dengan disiplin belajar profesional atau manajemen. Parameter ini juga mempunyai motivasi yang berbeda. Lalu ada juga fixed course or design or flexible negotiate. Dimana kalau fixed course itu pembelajar mau tidak mau harus menuruti atau terpaku pada apa yang sudah diberikan oleh guru dalam pembelajaran ESP. Sedangkan kalau yang kedua flexible negosiasi adalah dimana pengajaran ESP materi yang diajarkan bisa bertambah atau ditambahkan jikalau pembelajar itu masih merasa kurang dalam pembelajaran ESP. Selanjutnya adalah deciding on material. Itu terdapat dua tipe, analysis of the student needs dan establishing specific goals. Analysis of student needs adalah analisis untuk membuat materi skill SP yang dengan pekerjaan calon pembelajar. Jadi di sini harus disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Jika calon pembelajar itu adalah calon dokter atau tenaga medis, maka materi yang disajikan harus berpusat pada bidang profesi itu tersebut. Kemudian establishing specific goal adalah tujuan untuk spesifik pelajar atau learner ESP, misal tenaga kesehatan atau tenaga keamanan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang parameter desain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.